jumpa. Senang dapat bertemu kembali dengan Anda semuanya. Kali ini bersama-sama kita akan berdiskusi tentang perspektif ekonomi perdagangan karbon bagi Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda menyimak perbincangan saya dengan pakar ekonomi yang peduli pada isu lingkungan dan seorang profesional dalam mengelola serta melindungi sumber daya alam dan sumber daya sosial masyarakat, Bapak Putu Sukma Kurniawan. Selamat pagi, Pak Putu. Oke, selamat pagi Bu Jani. Para pembelajar yang budiman, banyak negara telah melakukan transaksi jual beli emisi karbon. Sistem perdagangan emisi atau emission trading system sudah berjalan di sejumlah negara seperti di Uni Eropa sejak tahun 2005, Swiss sejak 2008, Selandia Baru sejak 2008, dan Kazakhstan sejak 2013. Disusul Korea sejak 2015, Australia pada 2016, Kanada 2019, Meksiko sejak 2021, dan Cina sudah melakukan uji coba di 7 provinsi sejak 2013. Awal 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan sebesar 350 triliun rupiah atas transaksi jual beli sertifikat emisi karbon. Dari sini saya akan memulai perbincangan saya dengan Bapak Putu Sukma Kurniawan dengan mengajukan pertanyaan. Dalam artikel yang Bapak tulis disebutkan bahwa perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli sertifikat yang diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim. Mohon perkenan Pak Putu menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan ini. Oke, terima kasih Bu Jani atas pertanyaannya. Jadi sederhananya bahwa perdagangan emisi karbon itu adalah perdagangan hak atas emisi yang dikeluarkan seperti itu. Jadi kita bisa asumsikan ada dua organisasi, satu organisasi yang menghasilkan emisi karbon, satu lagi organisasi yang juga menghasilkan emisi karbon tapi tidak memaksimalkan emisi yang dia keluarkan. Jadi dia memiliki kelebihan hak atas mengeluarkan emisi dan itulah kredit yang bisa diperjualbelikan. Misalkan kalau kita lihat di protokol Kyoto ada tiga jenis mekanisme dalam konteks ini yaitu joint implementation yang pertama, kemudian yang kedua adalah emission trading dan yang ketiga adalah clean development mechanism. Dalam konteks Indonesia yang paling sering dipakai adalah clean development mechanism karena Indonesia adalah negara-negara yang dimasukkan dalam protokol Kyoto sebagai negara-negara yang negara-negara non industri atau negara-negara yang tidak menghasilkan emisi karbon yang cukup besar seperti itu Ibu. Nah, jadi perdagangan emisi karbon ini kita bisa sederhanakan perdagangan untuk menggunakan hak atas mengeluarkan emisi. Bisa yang diperdagangkan adalah kredit karbon atau sertifikat untuk emisi karbon. Seperti itu, Ibu Jani. Terima kasih banyak Pak Putu. Saya boleh sedikit mengelaborasi dari pertanyaan yang pertama tadi itu. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan ada sertifikat, saya boleh dijelaskan Bapak, sertifikat itu dikeluarkan oleh siapa dan bisa dipertukarkan dari siapa ke siapa, Pak? Yeah. Kalau dalam konteks Clean Development Mechanism, salah satu mekanisme dalam perdagangan karbon ini, Bu, itu ada namanya CER atau Certified Emission Reduction. Jadi negara-negara yang mengajukan proyek CDM itu nanti akan melalui proses seleksi yang panjang dan pemeriksaan yang panjang agar proyek tersebut dapat dikategorikan masuk dalam kriteria CDM. Nah, hasil dari penilaian itu akan muncul yang namanya CER atau Certified Emission Reduction. Artinya bahwa proyek CDM ini dapat dipergunakan untuk menurunkan emisi karbon. Nah, sertifikat atau kredit karbon CER inilah yang nanti dalam sederhananya dijual gitu. Dijual kepada pihak-pihak yang menghasilkan emisi karbon yang besar, misalkan negara industri yang besar atau organisasi bisnis yang menghasilkan industri yang besar. Nah, sertifikat ini dikeluarkan bisa oleh lembaga independen atau mungkin Kementerian Lingkungan Hidup atau siapapun yang menginisiasi dari proyek CDM ini. Nah,
itu akan prosesnya sangat panjang sampai keluar CER yang nanti bisa diperjualbelikan. Nah, setahu saya dalam konsep CDM ini, CER itulah yang nanti diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang dalam tanda petik menghasilkan emisi karbon yang besar. Nah, dalam konteks ini maka pihak-pihak yang membeli itu juga mengeluarkan dana untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek CDM yang tujuannya untuk menurunkan emisi karbon. Seperti itu, Ibu Jani. Oh, menarik sekali, Bapak. Jadi, untuk semakin memperjelas penjelasan Bapak, bisakah Bapak, contohkan kepada kami semua, negara besar mana yang akan potensial membeli emisi karbon dan negara-negara mana saja yang potensial bisa menjual karbonnya? Oke, dalam pemahaman saya salah satu proyek yang prestisius di Indonesia terkait emisi karbon ini adalah Katingan Mentaya Project. Jadi itu berlokasi di Kalimantan. Mereka itu memberdayakan, kalau dalam kanal YouTube resmi dari Katingan Mentaya Project itu bahkan ada beberapa perusahaan besar yang sudah bertransaksi dalam tanda petik perdagangan karbon dengan Katingan Mentaya Project. Sedangkan dari sisi pemerintah Indonesia itu di berita-berita kita sudah lihat misalkan dari Jepang itu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk emisi karbon, kemudian ada Australia dan negara-negara lainnya, misalkan Amerika Serikat. Kemudian dari beberapa proyek itu setahu saya juga ada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan eksternalitas negatif ya Ibu. Artinya dia memiliki dampak aktivitas lingkungan itu bisa menghasilkan dampak yang besar negatif begitu ke sosial dan lingkungan, itu juga sudah bekerja sama dalam beberapa proyek CDM di Indonesia. Setahu saya itu sudah banyak sekali ada proyek CDM di Indonesia, tapi permasalahannya memang kriteria proyek CDM untuk mendapatkan CER itu yang agak agak susah, sehingga dari berapa sekian proyek tersebut hanya beberapa puluh proyek yang mendapatkan CER. Jadi memang ini tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari proyek CDM yang ada di Indonesia. Demikian Ibu. Terima kasih banyak, Pak Putu. Saya mohon izin melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Secara singkat, Pak Putu, analisa SWOT dalam perspektif ekonomi berbasis kehutanan terkait isu perdagangan karbon apa yang bisa dapat Pak Putu sampaikan? Oke, mungkin saya sederhanakan Bu ya dari sisi kekuatan dan kelemahan seperti itu Bu. Dari sisi kekuatan tentu Indonesia masih memiliki hutan yang sangat luas. Jadi kita masih memiliki kuantitas hutan, baik hutan hijau, hutan bakau yang notabene-nya secara teori itu bisa dipergunakan untuk membantu mengurangi emisi karbon. Jadi itu kekuatannya. Kemudian kekuatan berikutnya itu adalah komitmen Bu dari pemerintah Indonesia terkait dengan isu emisi karbon ini. Misalkan sudah ada peraturan terkait pajak karbon, meskipun implementasinya masih belum belum bagus ya. Jadi tapi itu sudah ada inisiasi dan komitmen yang bagus. Kemudian peraturan Presiden tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon itu juga sudah kemajuan yang penting. Kemudian ada juga inisiasi dari otoritas jasa keuangan untuk membentuk bursa karbon, di mana di Indonesia itu nanti akan ada perdagangan karbon melalui bursa karbon. Jadi saya melihat di sini dua kekuatannya, yaitu kuantitas dari hutan hijau kita yang masih luas dan juga komitmen dari pemerintah Indonesia terkait isu emisi karbon ini. Tapi dari sisi kelemahan juga masih ada Ibu, terkait misalkan permasalahan agraria terkait dengan tanah. Kita masih melihat ada konflik masyarakat adat dengan perusahaan terkait dengan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan. Kemudian kritik dari berbagai organisasi NGO ya, organisasi nirlaba terkait dengan praktek emisi karbon. Nah, itu beberapa kelemahan yang mungkin kita harus hadapi di lapangan. Mungkin saran saya itu bisa kita perkuat dengan sertifikasi tanah ya. Kalau kita lihat kan sekarang sudah mulai penyerahan hak-hak hutan gitu, hak-hak atas wilayah hutan kepada masyarakat adat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kelemahannya mungkin dari saya dari konflik kepentingan ya Bu antara masyarakat adat dan pengusaha atau organisasi bisnis terkait dengan pengelolaan hutan yang ada di uh, wilayah mereka, dan juga komitmen dari manajemen organisasi bisnis atau perusahaan-perusahaan di Indonesia yang saya lihat masih kurang terhadap isu-isu emisi karbon. Ya, mungkin seperti itu Ibu Jani. Terima kasih banyak disampaikan kepada Bapak Putu Sukma Kurniawan atas pemaparan yang demikian mencerahkan dan saya yakin sangat mudah dicerna oleh para pembelajar MOOC ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Sampai jumpa.